Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 12 SMK SMA. Jumpa lagi bersama saya Riyadna dalam channel Nusaka Edu. Meskipun kita masih belum bisa tatap muka, jadi saya akan tetap menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi atau KD yang harus diajarkan pada kelas 12, khususnya untuk kelas 12 SMK. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu cause and effect relation, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hubungan sebab akibat. Cause atau yang disebut dengan sebab itu adalah alasan mengapa sesuatu terjadi, dan kemudian efek itu adalah hasil dari cause. Ya, jadi cause itu sebabnya dan kemudian efek itu adalah akibatnya. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat kalimat yaitu penggunaan dari cause dan efek, atau yang disebut dengan sebab dan akibat. Contoh kalimat sebab akibat dalam bahasa Indonesia misalnya, burung bisa terbang karena memiliki sayap. Nah, burung bisa terbang ini adalah hasil atau efek. Kemudian memiliki sayap ini adalah sebabnya. Nah, posisi dari cause atau sebab itu bisa di depan dan juga bisa di akhir. Jadi fleksibel, ini bisa cause di depan atau sebab di depan, bisa juga nanti sebab atau cause yang di belakang. Nah, seperti tadi contohnya untuk yang di depan, burung bisa terbang. Ini adalah efek atau hasil karena memiliki sayap. Nah, memiliki sayap ini adalah bagian dari cause. Nah, kemudian kalau yang cause-nya di depan atau yang sebabnya di depan, contoh misalnya, orang-orang buang sampah sembarangan sehingga terjadilah banjir. Nah, ini cause-nya di depan, kemudian efeknya di belakang. Jadi sekali lagi posisi antara cause dan efek itu bisa di depan ataupun di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke cause dan efek yang ada dalam bahasa Inggris. Beberapa kata yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat, seperti contohnya adalah because, kemudian because of, kemudian due to, kemudian so that, kemudian since, dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai untuk menyatakan sebuah hubungan sebab akibat. Nah, contoh kalimat penggunaan cause dan effect dalam bahasa Inggris. Misalnya, kita menggunakan because terlebih dahulu. I pass the exam. I pass the exam. Saya lulus ujian. Because I have studied hard. Nah, saya lulus ujian karena saya belajar dengan keras. Nah, ini adalah hubungan sebab akibat. I pass the exam itu adalah resultnya atau efeknya. Kemudian I have studied hard itu adalah cause-nya, penyebabnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, kita menggunakan because of. Because of ini juga sama, karena ya, dikarenakan. I love the beach. I love the beach. Saya menyukai pantai. Saya menyukai pantai. Because of the view. Because of the view. Saya menyukai pantai karena pemandangannya atau dikarenakan pemandangannya. Nah, perbedaan antara because dengan because of. Because itu digunakan ketika nanti setelah because-nya itu ada subjek dan verb, ada klausa. Tadi contohnya, I pass the exam because I have studied hard. Nah, ada klausa lagi. Tapi because of ini digunakan kalau setelah because of itu hanya sebuah kata. Sebuah kata ya. Contohnya tadi, I love the beach because of the view. Nah, tadi perbedaannya antara the view dan yang tadi I have studied hard. Untuk lebih memperjelas perbedaan antara because dengan because of, saya akan berikan dua contoh lagi. Contoh misalnya penggunaan because. He is absent today. He is absent today. Dia tidak berangkat hari ini. Because he is sick. Nah, kita menggunakan because. Sebab setelah because itu ada subjek dan verb lagi. He is sick. Maka kita menggunakan because he is sick. Nah, he is absent today
because he is sick. Nah, kemudian yang kedua penggunaan because of. Nah, because of. I am sad. I am sad. Saya sedih. Because of you. Nah, I'm sad because of you. Nah, ini adalah perbedaan penggunaan antara because dengan because of. Nah, kemudian contoh yang berikutnya dari penggunaan cause dan effect yang menggunakan since. Contohnya misalnya, Fahmi is so smart. Fahmi is so smart since he always study hard. Nah, Fahmi so smart ini adalah result atau effect. Dan kemudian he is always study hard ini adalah cause-nya, adalah sebabnya. Kemudian contoh yang berikutnya yang menggunakan due to, ini masih cause dan effect. Contoh misalnya, I couldn't come to your party last night. I couldn't come to your party last night. Saya tidak bisa hadir ke pestamu tadi malam. Due to rain. Karena hujan atau dikarenakan hujan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cause dan effect, yaitu hubungan sebab dan akibat. Nah, kesimpulannya guys, jadi cause dan effect dalam bahasa Indonesia disebut dengan hubungan sebab dan akibat. Yang kita gunakan yaitu bisa because, kemudian because of, since, due to, dan masih banyak lagi yang seperti so that, so. Nah, sekarang tugas kalian silahkan buat 5 kalimat cause dan effect menggunakan because, kemudian because of, kemudian due to, kemudian since, dan kemudian so that. Bisa kirimkan di bawah komentar YouTube ini atau melalui Facebook saya. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.